Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Wawan, masih bersama di channel Someone Channel. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika secara online. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya silakan subscribe, like, dan share agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika, yaitu tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertama adalah tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut dengan frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan contoh data sebagai berikut. Akan dibuat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, dan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena 9 memiliki dua kali, yaitu frekuensi diisi dengan angka 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka diisi dengan nilai 3, dan seterusnya untuk 17 yaitu 1, 23 adalah 6. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, kita akan tahu pasti frekuensi dalam setiap nilai. Misalkan data yang bernilai 12 ada 3 dan seterusnya. Yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu dalam bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sumbu Y menyatakan frekuensi. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 diletakkan pada sumbu X. Karena 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Dan nilai 12 sebanyak 3, maka dibuat setinggi 3. 17 setinggi 1 dan 23 setinggi 6. Dari diagram batang ini, maka kita dapat melihat semakin tinggi batangnya, makin tinggi frekuensinya. Dalam diagram batang lebih mudah mengetahui tinggi dan rendahnya frekuensi. Dengan mudah kita tahu bahwasannya 17 memiliki frekuensi paling sedikit, yaitu 1. Tapi dalam diagram batang tidak mudah mengetahui berapa pastinya frekuensi yang ada. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y. Nilai X menyatakan nilainya dan Y adalah menyatakan frekuensinya, sehingga kita peroleh titik-titik sebagai berikut: 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh data dikali dengan 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data adalah 12.
Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2 dibagi 12 dan dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3 per 12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili oleh nilai warna yang berbeda. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dan nilai mana yang paling sedikit. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu adalah yang paling banyak karena luasnya yang paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang, kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk angka 12, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi dengan beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka nilai 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis 3 kali juga, dan 7 1 kali. 23 angka 3-nya ditulis sebanyak 6 kali. Maka diagram batang daun sebagai berikut. Baik, dari penjelasan yang tadi, maka tugas kali ini adalah ada beberapa data, yaitu data tunggal ini. Ubahlah data tunggal berikut dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram daun. Dan silakan kumpulkan tugas berikut ini sesuai jadwal yang kalian dapat. Jangan sampai tidak mengerjakan. Baik, itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti atas penjelasan saya tadi. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, silakan difoto dan dikumpulkan pada link yang tertera di kolom deskripsi. Ya, jangan lupa untuk tugasnya itu tadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.